Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semua? Baik. Mantap. Oke, baik ya. Oke, bertemu lagi dengan saya Ramadhani, tetap di Microsoft Word, dan tanamkan kembali bahwa Microsoft Word is fun. Oke. Oke, kembali dengan saya Ramadhani, saya dari LPK Global. Kemudian jika teman-teman semua nanti ada yang akan dikomunikasikan atau ada yang mau ditanyakan di luar dari pertemuan ini, bisa menghubungi saya lewat email. Kemudian ada juga nomor HP saya, bisa di situ ya. Jadi apapun bisa ditanyakan di nomor saya tentang pelajaran kita tentunya ya. Oke, mereka yang hadir hari ini adalah mereka yang beruntung. Jadi teman-teman yang tidak hadir hari ini kurang beruntung. Oke, hari ini kita absen dulu ya. Pertama kita absen dulu. Pak Abdullah Hadir, Pak. hadir ya. Mas Ali hadir. Mas Sis hadir. Pak Sujono Hadir. Oke, hadir semua ya. Berarti semuanya termasuk orang yang beruntung. Oke, sebelum kita masuk kita setting introduction dulu ya. Jadi pastikan bahwa posisi komputer itu tidak begitu dekat dan tidak terlalu jauh. Sesuai ya, 30 cm ya kurang lebih. Kemudian posisi laptop diposisikan jangan terlalu di pinggir kanan kiri meja. Kemudian posisi duduk juga diperhatikan. Temperatur laptop atau suhu ruangan itu juga harus diperhatikan ya, dan kelembabannya dan pencahayaannya. Jadi kalau cahaya laptop terlalu terang itu akan membuat mata mudah lelah. Kemudian kebisingan. Jadi kalau misalnya laptopnya mau nyetel lagu, pastikan jangan sampai mengganggu temennya ya. Oke. Kemudian nanti peregangan ya. Kalau sudah lama mengetik, kita meregangkan sedikit. Oke, kita review dulu dari yang kemarin tentang shortcut, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang shortcut ya. Oke, shortcut untuk menyimpan file atau menyimpan dokumen apa? Pak Abdullah? Ctrl S. Ctrl S. Baik, mantap sekali. Kalau untuk paste atau menempelkan dokumen, ada yang tahu? Silakan. Ctrl V, benar sekali. Oke, mantap ya. Berarti memorinya masih fresh tentang pelajaran yang kemarin. Oke, kita lanjut ke materi. Oke, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari tentang mampu membuat dokumen sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kalau kebutuhannya kita ingin membuat surat undangan, misalnya kita pakai caranya. Jadi nanti ada caranya yang kita pelajari. Tentu saja dengan menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Untuk kode limitnya ada ya. Oke, kemudian ini roadmap pelatihan kita atau kegiatan kita ya. Yang pertama adalah cara membuat dokumen sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian dokumen dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini membuat dokumen, kemudian ada kode unitnya, kemudian menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar. Dan nama pelatihan ini adalah komputer aplikasi perkantoran. Oke, kita lanjut. Ini ya, apa sih manfaat dan tujuan atau dari pelatihan ini? Kita lihat ya. Setelah mengikuti pelatihan ini, tujuannya peserta dapat menjelaskan cara membuat dokumen dengan fitur surat massal pada saat membuat surat undangan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, kemudian manfaatnya apa? Peserta dapat menghemat waktu dalam proses pembuatan surat undangan dengan menggunakan fitur surat massal sesuai dengan kebutuhan sebagai tenaga perkantoran umum ya.
Itu dia manfaatnya, itu yang akan kita capai nanti setelah pelatihan ini. Oke, materi pelatihannya adalah cara membuat dokumen sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam hal ini kita menggunakan fitur surat massal ya, yang ada di Microsoft Word atau biasa dikenal dengan mail merge. Oke, kita ke pengertiannya dulu. Mail merge itu apa sih? Atau surat massal itu apa sih? Surat massal adalah salah satu fasilitas di Microsoft Word yang digunakan untuk membantu kita dalam melakukan pembuatan surat yang isinya sama, dikirim ke perseorangan atau instansi yang memiliki identitas yang berbeda-beda dalam jumlah banyak. Jadi kalau misalnya kita buat surat nih, surat undangan contoh, kita pasti buatnya ke banyak orang ya. Dalam pakai surat massal ini kita hanya membuat satu dokumen, tapi tujuannya banyak. Jadi nggak mesti kita buat dokumen A untuk si A, dokumen B kita kirimkan ke B, nggak gitu. Jadi fasilitas yang kita gunakan di sini adalah mail merge ini memudahkan kita nantinya ya. Kemudian hal ini sangat penting dilakukan mengingat hal tersebut mengefisienkan waktu yang dibutuhkan dalam mengerjakan surat yang begitu banyak. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi membuat surat undangan ini tidak perlu buat banyak dokumen, cukup satu dokumen, tapi kita bisa membuat tujuan yang berbeda-beda. Oke, ini dia contoh surat massalnya. Oke, ini dia ya. Jadi nanti di bagian sini, ini contoh surat pada umumnya, depoknya, kemudian tanggalnya. Nah, di bagian ini ada tanda seperti ini ya. Itu nanti kita tambahkan data recordnya atau database-nya. Nanti muncul seperti ini ya. Jadi di sini yang berbeda-beda nanti. Nama perusahaan, kemudian nama pimpinannya siapa, alamatnya perusahaannya di mana. Ini salah satu contohnya ya. Oke, kita coba membuat surat massalnya. Oke, jadi teman-teman bisa mengikuti langkah saya ya. Kita coba langsung. Oke, belum kelihatan ya, sebentar. Oke, ini dia ya contoh suratnya. Jadi nanti teman-teman buat suratnya dari awal. Ini saya coba hapus dulu ya. Ini kita hapus. Kemudian kepadanya. Oke, langkah awalnya adalah tentu saja membuat suratnya. Jadi formatnya dibuat dulu. Apa yang mau disisipkan nanti tinggal diklik di sini ya. Misalnya ini kepada, kita menggunakan ribbon my links. Jadi di my links ini nanti kita membuat surat massalnya. Kemudian langkah yang pertama adalah klik my link, kemudian start mail merge. Ini ya, select recipient, kemudian type new list. Nah, di sini kita bisa memasukkan data-datanya ya, seperti yang tadi, nama pimpinannya, kemudian nama perusahaannya, kemudian alamatnya. Di sini kan terlalu banyak nih, kita custom, kita hapus yang tidak perlu, tinggal di delete saja, tinggal di delete ya. Kalau misalnya mau rename langsung juga bisa, atau buat baru bisa. Sini namanya kita ganti dulu ya. Jadi berarti nama
kemudian yang kedua berarti nama perusahaannya ya, kita rename lagi nama perusahaan. Langsung di enter aja kalau sudah selesai editnya, kemudian di sini alamatnya. Oke, ini yang kita butuhkan. Jadi kalau teman-teman misalnya butuhkan lebih, tinggal ditambah ya, atau misalnya seperti yang tadi, yang tidak perlu dihapus saja dengan klik delete. Setelah itu kita oke. Nah di sini kita bisa masukkan namanya langsung ya. Contoh Abdullah. Nama perusahaannya Sufi Training misalnya ya. Kemudian alamatnya Sendawar. Oke, ini kalau misalnya lebih gimana? Lebih dari satu perusahaan. Oke, kita tinggal new entry saja ya. Kemudian yang kedua kita coba Sahli. Nama perusahaannya apa? Sahli Sufi Training. Coba yang lain. Apa? Ayo. BLK. Oke, kita coba BLK ya. Alamatnya mau pakai alamat apa? Sepaku. Oke. Kita coba dua ini dulu ya. Kemudian kita okekan. Nah, ini untuk database-nya kita simpan biar memudahkan. Kita simpan di mana letak surat kita tadi. Jadi misalnya di sini data undangan untuk namanya ya. Nama data recordnya tadi atau database-nya. Setelah itu di sini sudah. Kemudian tinggal ini ya, insert merge field. Jadi tadi yang pertama my links, kemudian select recipients, kemudian type new list. Setelah itu buat list undangannya. Nah, kemudian ini kita masukkan nama pimpinannya. Di bawah sini nama perusahaannya. Nah, kemudian alamatnya ya. Oke, seperti ini kita lihat di preview result. Nah, ini sudah jadi ya. Abdullah Sufi Training ke Bali. Ini ya. Oke, untuk melihat data berikutnya gimana? Ini ya. Ada fitur di sini next record. Nah, sudah berganti Sahli karena kita tadi masukkan 2, berarti sampai 2 aja. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan tadi langkah-langkahnya? Aman? Oke, aman ya. Kita coba cek dulu ya. Saya coba cek. Pak Abdullah, mantap. Pak Sugi juga. Oke, Mas Sis bagaimana? Mantap ya, aman ya? Aman. Oke, Mas Sahli juga. Oke, aman. Kurang lebih seperti dia untuk pembuatan surat masal di Microsoft Word. Oke, kita kembali. Oke, kesimpulan. Kita masuk kesimpulan. Apa nih kesimpulannya? Kita dapat menyimpulkan bahwa surat masal adalah fasilitas yang digunakan untuk membuat surat ke berbagai tujuan yang berbeda dengan satu file dokumen. Oke, jadi satu surat bisa alamatnya atau tujuannya kemana aja ya. Kemudian langkah-langkahnya seperti apa tadi? Membuat list database-nya, kemudian pilih mailing dulu, reborn mailing, kemudian select recipients, lalu pilih type new list. Itu ya 3 langkah utamanya.
sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari pengertian tadi ada yang mau ditanyakan atau langkah-langkahnya? Ada yang kurang jelas atau kecepatan tadi? Jelas. Sudah jelas? Oke. Kita coba tadi ya. Ribbon yang dipilih untuk membuat surat masal apa? Mailing. Mailing. Oke, mantap. Kemudian langkah selanjutnya setelah memilih mailing, ada yang tahu? Type new list. Oke, mantap. Oke, berarti udah paham ya langkahnya. Kemudian, oke, kita masuk ke evaluasi. Di sini ada saya punya soal pilihan ganda. Silahkan dicoba dijawab dulu. Oke, ada pilihan ganda dan esai. Silahkan dikerjakan ya. Sudah? Wih, mantap sekali Pak Abdullah. Oke, masih. Oke, kita coba lihat ya. Wah, mantap nih. Sudah sesuai semua ya. Berarti apa yang dijelaskan sudah dipahami semua ya. Oke, baik. Kita lanjut. Tugas tambahan. Apa nih tugas tambahannya? Oke, tugas tambahannya ini ya, buat rangkuman tentang berbagai sumber fungsi dan manfaat surat masal. Jadi nanti cari nih beberapa sumber apa saja, dari mana saja yang menjelaskan tentang fungsi dan manfaat dari surat masal. Nanti tugasnya dibuat di Word, kemudian di PDF-kan, kemudian dikumpulkan sebelum jam 3. Sebelum jam 15 WIB, nanti dikumpul di link ini ya, atau bisa di-scan nanti di sini. Oke, itu untuk tugasnya. Oke, itu saja. Cukup pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Tapi sebelum itu kita sambil merapikan ya. Sambil merapikan. Oke, sudah. Kita berdoa dulu ya sebelum kita pulang. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semangat untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.